Shalom adik-adik, kembali lagi bertemu dengan kami para guru sekolah minggu dalam ibadah online sekolah minggu. Sebelum memulai ibadah ini, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Doa akan saya pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau Engkau sungguh sangat baik buat kami. Kau selalu menjaga melindungi kami bahkan di tengah pandemi yang saat ini ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau mau tetap menjaga melindungi kami dari segala sakit penyakit. Kiranya ya Tuhan, Kau mau tolong berkati orang-orang di luar sana yang mungkin terdampak karena pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Kau mau tolong berkati baik secara ekonomi, secara kesehatan. Biarlah ya Tuhan, wabah ini boleh semakin hari semakin berkurang dan kami boleh menjalani kehidupan kami seperti biasa lagi ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami juga hendak mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Biarlah ya Tuhan, walaupun lewat ibadah online kiranya ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Semuanya pasti sehat-sehat ya. Pada hari ini kita mau memulai ibadah kita sekolah minggu. Meskipun masih secara online, kita mau memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Terlebih kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita mau pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, ku cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kasih Tuhan itu sungguh indah ya adik-adik. Amin. Melebihi dari semua yang ada di dunia ini. Kita pujikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Lebih
Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pendengaran kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh.
berikan pada kami semua Tuhan Yesus. Tuhan, meskipun kami masih ibadah secara online Tuhan, kiranya Bapa, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, terlebih dengan hati yang sukacita Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mau siapkan hati kita, Tuhan mau siapkan pendengaran kita Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, boleh kami dengar, boleh kami tanam, terlebih boleh kami lakukan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan jaga sertai anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Tuhan mau lawat kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya yang ada, jauhkan kami dari segala mara penyakit yang ada Bapa. Kiranya Bapa, kami boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam gereja-Mu Tuhan untuk ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kami. Kak, apa kabar hari ini? Kakak harap semua keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembacaan Alkitab kita, semua adik-adik duduk manis dan siapkan Alkitabnya masing-masing. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kalau sudah buka, kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kita sudah selesaikan pembacaan Alkitabnya. Tapi adik-adik, kita lihat ya. Selama Nabi Nuh membangun bahtera, banyak orang mentertawakannya dan menolak panggilannya untuk bertobat. Ya, kan? Kenapa Kak mereka menolak untuk bertobat? Karena mereka lebih senang melakukan kejahatan. Mereka tidak taat akan firman Tuhan. Nah, tetapi Nabi Nuh berbeda dengan mereka. Nabi Nuh tetap membuat bahtera yang sangat besar, dan hingga sampai bahteranya selesai. Nah, turunlah hujan selama 40 hari. Hujan yang sangat deras. Pernah nggak adik-adik pernah lihat hujan yang sangat deras? Pasti pernah ya kan? Tapi itu berlaku sampai 40 hari. Coba bayangkan sama 40 hari. Hujan yang sangat deras turun sampai menutupi gunung-gunung yang sangat tinggi. Dan tahu nggak adik-adik, Nuh sampai berapa tahun di dalam bahtera, sampai mengambang-ambang. Tuh, Nuh selama 1 tahun ada di dalam bahtera. Coba bayangkan, sebanyak itu airnya. Nah adik-adik, orang-orang yang ada di bumi itu mati nggak Kak? Mati adik-adik, mereka semua itu musnah. Tuhan memusnahkan semua manusia yang ada di bumi. Kenapa Kak? Karena mereka melakukan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan
firmankan, mereka tidak takut lagi akan Tuhan. Mereka melakukan segala kejahatan, dan Tuhan membersihkan bumi dengan cara mendatangkan air bah, hingga yang cuma tertinggal keluarganya Nuh dan sepasang semua yang binatang yang ada di darat dan burung-burung di udara. Semua itu masuk ke dalam bahtera, tetapi cuma sepasang, betina dan jantan itu saja, tidak lebih daripada itu. Nah, setelah itu selama 1 tahun air bah mulai surut, adik-adik, mulai surut, dan hingga Nuh menerbangkan itu burung merpati, dan burung merpatinya tidak datang lagi ke bahtera. Itu tandanya berarti airnya sudah mulai surut. Nah, setelah itu airnya mulai surut, dan ketika bumi sudah kering, pintu bahtera dibuka dan semua binatang yang ada di dalamnya keluar dan mulai tersebar. Dan Nuh mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan atas keselamatan dari air bah. Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Dalam Alkitab kita melihat tadi bahwa di ayat yang ke-11, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, Tuhan sudah berjanji tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi. Tapi banjir itu disebut air bah? Bukan. Banjir itu hanya bagian kecil banget dari air bah. Kalau air bah itu sangat besar, itu sampai gunung-gunung juga tenggelam oleh air bah. Nah, dan kalau banjir cuma kecil. Kalau kita kan nggak sampai tenggelam karena banjir kecilnya. Jadi itu nggak termaksud dengan air bah, adik-adik. Nah, Tuhan sudah membuat perjanjian. Bentuk perjanjiannya itu apa, yo? Siapa yang tahu? Bentuk perjanjiannya itu adalah pelangi. Siapa yang pernah lihat pelangi? Siapa yang pernah lihat pelangi? Ayo. Kakak pernah lihat pelangi. Pasti adik-adik juga pernah lihat pelangi. Gambar pelangi, langsung lihat pelangi, itu pasti pernah ada lihat. Nah, adik-adik, setiap hujan turun gitu, adik-adik pernah nggak lihat pelangi setelah hujan turun? Pasti pernah lihat. Kalau belum pernah lihat, nanti kalau selesai hujan, tapi pakai payung ya keluarnya, lihat gitu, pasti ada pelangi. Itu sampai sekarang Tuhan menepati perjanjian itu, bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah ada lagi ada air bah yang turun. Itu adalah suatu bentuk perjanjian, yaitu bentuk sebuah pelangi. Siapa yang senang dengan pelangi? Kakak senang dengan pelangi karena banyak warnanya. Pasti adik-adik juga senang ya kan? Tapi itu adik-adik, pelangi itu adalah sebuah bentuk perjanjian Tuhan dengan Nuh, bahwa Tuhan berjanji tidak akan lagi mendatangkan air bah. Nah, setiap itu, walaupun Tuhan sudah berjanji tidak akan mendatangkan air bah, kita bisa nggak melakukan kejahatan lagi? Bisa nggak adik-adik? Sebenarnya nggak bisa dan tidak bisa. Kenapa? Kita tidak mau kan membuat Tuhan marah lagi kepada kita. Kita harus menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus. Kita harus tetap berbuat baik, rajin baca Alkitab, taatkan firman Tuhan, dan rajin menolong mama papa kita di rumah. Apa yang bisa kita kerjakan supaya orang tua kita senang dan makin sayang kepada kita, dan Tuhan Yesus juga senang mempunyai anak-anak seperti kita. Mau nggak adik-adik? Pasti mau. Nah, kita harus tetap menjadi anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Nah, ayat hafalan kita di minggu ini kita buka di Kejadian 9 ayat 15a. Kakak bacakan ya. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala yang makhluk yang hidup.
Nah, itu ya adik-adik ayat hafalan kita di minggu ini. Jadi adik-adik hafalkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami hari ini Bapa. Kami sangat bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan di hari ini Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya ini doa yang sempurna kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, bagaimana tadi ceritanya? Bisa menangkap bukan? Bagus kan? Karena itu perlu mencontoh apa yang diajarkan lewat cerita tadi itu. Ya, supaya ingat-ingat di rumah, ingat. Ayo sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, terima kasih cerita yang bagus, supaya dapat kami contoh, kami teladani. Biar kami tidak lupa siang dan malam Tuhan beserta. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu agar bisa menceritakan lebih jelas dan lebih bagus lagi, sehingga kami anak-anak semuanya bisa mencontoh, meneladani apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sekarang anak-anak kita berdoa dalam hal ini, terimalah kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Satu Korintus 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13b. Berdirilah dengan teguh dalam iman.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 16 ayat 1 Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. Amin. Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus pasal 16 ayat 13b, berdirilah dengan teguh dalam iman.